dan memegang tangan kita untuk melewati semua tantangan dan sampai mendapatkan hasil dan nama Tuhan yang dimuliakan dan kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Biar tidak berlama-lama, kita cepat pulang kepada pelayanan dan memberitakan Injil yang berikut. Yesus setia dalam kasih-Nya. Dalam Roma pasal 8 ayat 32, sekali lagi saya baca untuk kita semua. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ada di dalam kasih Kristus. Jadi dikatakan bahwa tidak seorang pun, tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kasih Kristus membuat kita dan berkualitas atau bermakna di dalam Tuhan. Yesus setia dalam kasih-Nya, kasih yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama hari kemarin, dulu, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Yesus adalah Tuhan yang disembah bangsa Israel waktu perjanjian lama, atau Yesus yang sama Paulus, rasul-rasul, dan saat ini yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah. Kemudian yang berikut, Yesus setia dalam kasih dalam pemberian. Kita lihat bagaimana pengalaman Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali. Secara manusia kalau kita dikhianati, dikecewakan, kadang kita mau mengampuni itu kadang butuh waktu yang lama, dan mengampuni secara bersih itu sangat berat. Tapi Yesus mengajarkan, kalau Yesus menunjukkan bahwa Yesus setia dalam kasih-Nya. Dia memberikan pengampunan seberapapun kejahatan dosa yang kita lakukan. Tuhan mengampuni, Dia memulihkan kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, Yesus memulihkan, mengampuni dari segala dosa. Dosa apapun kita di masa lalu, Tuhan pasti akan. Ketika sampai di Bali, terkadang dulu waktu masih SMA, saya ditawarin untuk ke Bali masuk sekolah teologi. Saya bilang saya nggak layak. Saya dulu bagaimana jatuh dalam dosa, kemudian merokok, minum, kecanduan yang begitu parah. Terus saya katakan, jangan mungkin saya. Bahkan kalau berdoa aja, kalau dulu saya ingat zaman masih SMA disuruh ke dalam pelayanan karena saya merasa saya tidak layak, saya menghindar. Banyak alasan yang saya sampaikan, terus tidak bisa saya ada kegiatan lain, atau saya bilang iya, pas di hari A saya tidak bisa, saya sakit, banyak alasan menghindar. Kalau saya merasa diri bahwa saya tidak layak, tapi mengingat kebaikan Tuhan, Yesus mengampuni, Yesus memulihkan. Dia tidak memikirkan apa kejahatan, pelanggaran yang kita lakukan dulu. Dia mengangkat kita, membuat kita menjadi bersih. Dia pakai sampai saat ini. Jadi kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu dahsyat, kasih yang menopang dalam menjalani. Bagaimana ketika kita dalam pergumulan, dalam tekanan, Yesus, kemuliaan Yesus ada di situ, kemuliaan. Jadi kalau bersyukurlah ketika kita dalam pergumulan, dalam tekanan, saat ini ditekan dan lain harus kumpul proposal, kiranya itu membuat nama Tuhan dipermuliakan, karena semakin ditekan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebagaimana Paulus ditekan dengan duri dalam daging, tapi Tuhan katakan cukup, karena dengan kekurangan itu nama Tuhan dipermuliakan. Tetap memuliakan nama Tuhan. Cepat saja dengan yang ketiga, yang berikut, Yesus setia dalam panggilannya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24, di situ dikatakan bahwa Ia memanggil kamu adalah setia. Jadi Tuhan yang memanggil kita meresponi panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita ke tempat ini, memanggil kita
kita dalam pelayanan Tuhan, memilih kita menjadi tentara-tentara surgawi, tentara-tentara untuk memberitakan Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Yesus setia dalam panggilannya, Dia menunjukkan langkah kehidupan. Kita lihat bagaimana Yesus setia atau Tuhan setia memberikan hikmat ketika kita ragu dalam dan bertanya arah kehidupan kita bimbang dalam mengambil keputusan. Tapi Yesus selalu ada dan memberikan hikmat. Lalu Tuhan atau Yesus setia dalam panggilannya, Dia memperlengkapi pelayanan kita dalam pelayanan gereja maupun dalam pelayanan memberitakan ini. Tuhan selalu memberikan hikmat. Terkadang ketika kita ingin memberitakan Injil, kita dari rumah sudah menyiapkan peluru, mempersiapkan materi. Ketika ketemu orang, apa yang harus saya mulai katakan, dan ketika sampai di lapangan ketemu orang, apa yang kita persiapkan itu malah lupa. Tapi ketika kita pergi tanpa persiapan, tidak memikirkan harus ngomong apa, ya kiranya hikmat Tuhan yang penuhi itu sampai ketemu orang random, bisa saja secara lancar kita menyampaikan firman Tuhan. Karena saya pernah mengalami dan saya sering mengalami ketika waktu pelayanan dengan Mas Agus, sering diajak pergi pelayanan atau memberitakan Injil ke pantai Sahabat. Saya beragu, saya takut apa yang harus saya sampaikan, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Oke, tanya kalau ketemu ibu, saya mungkin bilang ya tentang Kristus, atau yang paling sering penginjilan. Tapi ketika sampai yang saya siapkan itu bingung, saya mau mulai dari mana. Akhirnya basa-basi yang tidak jelas. Tapi ketika berjalan atau jalan gabut, tidak ada persiapan, ketemu orang, nah tiba-tiba saja Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar. Jadi ketika kita ragu dalam pelayanan atau memberitakan Injil, percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanan adalah Tuhan yang setia. Dia panggil kita, Dia setia juga ada bersama kita. Ketika kita ingin memberitakan firman Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan melengkapi pelayanan. Jadi ketika kita dalam pelayanan, jangan ragu, apapun potensi yang kita miliki, ungkapkan dalam pelayanan, memuliakan nama Tuhan. Ketika waktu pelayanan dulu saya ragu, saya malu sekali kalau disuruh pimpin pujian. Suara saya kadang musiknya bisa duluan masuk, tapi saya belum angkat suara untuk masuk, atau saya duluan masuk belum untuk tempo atau sak untuk masuk angkat pujian, saya sudah masuk duluan. Saya pikirlah kemudian saya ragu-ragu, saya mau pelayanan di media, saya ragu-ragu. Tapi sering diingatkan bahwa apapun yang Tuhan percayakan, kelebihan yang kita miliki, gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan bicarakan talenta dalam hidup kita, ungkapkan semua itu dan pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan di pelayanan, dalam pemberitaan firman Tuhan, percayalah bahwa itu akan dipakai tanpa sadar untuk memuliakan nama Tuhan. Sekecil apapun itu, Tuhan akan pakai. Jadi Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dia Allah yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Kadang kita jatuh bangun dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap setia. Ada video yang menarik dan memberkati saya. Video singkat. Ada seorang bapak yang pekerjaannya dia rutinitas setiap pagi dia harus ke pasar menjual sayur kol. Lalu suatu hari ketika dia akan berangkat pagi-pagi sekali, matahari belum terbit, dia harus cepat-cepat pergi biar sampai di pasar lebih dulu. Dan karena di pasar itu sifatnya tempat umum, jadi dia harus rebutan tempat yang bagus agar dagangannya cepat laku. Suatu hari
dia akan pergi ke pasar dan di pagi itu hujan lebat sekali, hujan petir, angin kencang, badai. Tapi karena dia harus menjual sayur kolnya ini, sayur-sayurannya, dia mau tidak mau harus tetap berangkat. Lalu dia berangkat. Rutenya itu dia harus melewati sawah, kemudian sampai di terminal, naik angkot, baru sampai ke pusat pasar pusat di kota. Ketika dia melewati sawah, karena situasi pada saat itu hujan lebat dan angin kencang, ada jalan-jalan yang mungkin saja berlubang dipenuhi dengan air. Jadi tidak, kalau kita lihat hujan banjir kolam yang dalam ataupun dangkal ataupun tidak terlalu dalam, ketika sudah ditutupi air, kita tidak bisa mengetahui bahwa ini kolamnya dalam atau tidak. Lalu bapak ini, seorang ini dia dorong karena harus cepat kejar agar tidak terlambat angkot, dia harus cepat dia dorong, dan tanpa dia sadar ban gerobaknya ini masuk ke dalam lubang yang begitu dalam, dan gerobaknya jatuh terbalik, dan sayur-sayurnya itu semua ada yang terbawa arus banjir, ada yang kotor karena kena lumpur. Lalu dia harus memilih mengumpulkan itu. Lalu dia melihat waktu, tidak sempat. Dia tidak sempat sampai terminal untuk naik angkot. Lalu dia pulang dengan basah kuyup sampai di rumah. Dia tanpa sambil membersihkan sayur-sayurnya itu, membersihkan kotoran lumpur di sayur-sayur. Lalu dia sedikit berbicara kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kenapa musibah ini terjadi kepada saya? Padahal sebelum saya berangkat saya sudah katakan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan sertai langkah saya, Tuhan lindungi perjalanan saya, berkati dagangan saya agar bisa laku, semua sayuran saya bisa terjual dan kebutuhan orang bisa terpenuhi dan saya juga diberkati. Tapi kenapa saya mendapat musibah saat ini? Sambil dia membersihkan sayur-sayuran itu, lalu ada seorang sampai sore karena banyak dia harus bersihin satu-satu sambil mengeluh, dan lama kemudian ada seorang bapak-bapak datang ke tempat media dengan alasan bahwa dia ingin mencari sayur-sayuran yang sudah rusak karena dia ingin memberi makan ternak-ternaknya. Jadi ternyata bapak ini seorang petani, dia harus memberikan makanan kepada ternaknya. Dia bilang, Bapak, ada sayur-sayur yang rusak, yang mungkin busuk atau tidak layak dikonsumsi, saya ingin membeli. Seberapapun harganya saya ingin membeli. Lalu dia bilang, oh ya, ini ada sayur ini yang saya sudah pisahkan ini. Lalu dia lihat, wah banyak ini. Bapak bilang, oke, saya borong semua. Sambil borong, sambil menghitung jumlah total semua harga sayurnya itu, bapak itu sharing yang ternak ini. Dia bilang, saya biasanya datang ke pasar dan belanja di pasar, tapi hari ini banyak pedagang sayur tidak datang karena hujan lebat. Dan saya sempat lihat bapak di tempat itu, saya lihat dagangan bapak selalu laku, selalu habis. Lalu saya bertanya, karena saya lihat bapak hari ini tidak datang, saya cari informasi datang ke sini. Dan ketika dalam perjalanan ke sini ke tempat bapak, saya bertemu dengan ada kecelakaan yang begitu luar biasa, angkot kecelakaan, dan tragisnya semua dalam angkot itu penumpangnya sampai supirnya semua tidak terselamatkan karena kecelakaan tertimpa pohon tumbang. Kalau mereka sharing-sharing, ternyata angkot yang kecelakaan itu adalah angkot yang bapak ini harus naiki untuk sampai ke pasar. Lalu dia berkata, Tuhan terima kasih, maafkan saya sudah mengeluh kepada Tuhan. Kecelakaan tadi Tuhan pakai untuk agar saya tidak tepat waktu sampai di terminal dan tidak naik angkot itu. Lalu semua dagangannya dibeli dan dia juga diberkati, dia diselamatkan. Jadi
Terkadang kita dalam perjalanan kehidupan kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan sertai dalam pelayanan kita, dalam agenda, dalam rencana kita. Tapi yang Tuhan buat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Belajar dari kisah ini, ada maksud yang lebih dahsyat yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan tahu. Seandainya orang waktu itu bapak itu tidak kecelakaan, tidak mengalami musibah, mungkin dia akan ada di dalam salah satu korban kecelakaan bis atau angkot yang dia. Tapi karena dia mengalami kecelakaan, musibah, sayur dagangannya hancur semua, rusak, tapi nyawanya diselamatkan. Terkadang kita mengecewakan, menyalahartikan kebaikan Tuhan, jawaban Tuhan. Tapi semua percaya karena Tuhan setia, Dia selalu ada dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, dalam perkuliahan kita. Jadi apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takutkan, apapun yang kita ragu, Tuhan Dia setia akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi hari ini kita belajar mengingatkan bahwa Yesus setia. Dia setia dalam janji-janjinya, dalam kasihnya, dan dalam panggilan. Kita sudah merespon panggilan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan ada bersama kita karena Yesus adalah Allah yang setia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita kesediaan Pak Teo dengan bahwa kita di dalam doa untuk yang doa.